Salam sejahtera bagi kita, ya Ahuhu. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Feryani Zega SPD, Unit Kerja SD Negeri 075026 Aloa, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan memberi refleksi dengan memberi pertanyaan tematik, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang lebih baik dan segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas. Yang pertama, yang saya percayai tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana pembelajaran yang dilakukan dengan membagikan ilmu kepada siswa. Pembelajaran berpusat kepada guru. Guru di sini adalah sumber belajar murid. Dengan kata lain, siswa adalah objek dalam pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, yaitu pembelajaran berfokus pada aspek kognitif, di mana proses pembelajarannya terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif kepada peserta didik. Yang ketiga, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan gaya dan metode pembelajaran yang sama terhadap seluruh murid. Setiap anak memiliki karakter, gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan model dan metode yang menonton dan hanya dengan metode ceramah. Keempat, pembelajaran yang menuntut, bukan menuntun. Dalam proses pembelajaran, saya mengharapkan semua siswa menguasai materi pembelajaran, bukan menuntun murid untuk menemukan potensi, minat, dan bakat murid yang disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kekuatan kodrat zaman dalam kehidupannya. Setelah saya mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa 1. Proses pembelajaran berpusat pada murid atau studi center, bahwa pendidikan yang sejatinya memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mengembangkan ide sesuai bakat. Selain itu juga melalui perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran hingga diharapkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran yang menyeluruh dengan melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, yakni sesuai dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor, spiritual, dan sosial. Ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan gaya dan metode belajar yang variatif sesuai dengan karakteristik murid. Dalam hal ini, dengan menghargai karakter murid yang beragam, di antaranya adalah gaya belajar siswa, minat dan bakat siswa, serta memberikan kebebasan kepada murid untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan kreativitasnya. Dalam pembelajaran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
Yang keempat, pembelajaran yang menuntun dengan memberikan kesempatan belajar bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira, tanpa tekanan, memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari dan menguasai di luar hobi dan kemauan mereka. Dengan demikian, masing-masing dari mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Yang segera akan saya lakukan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Satu, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, melaksanakan pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran dengan gaya dan metode yang variatif sesuai dengan karakteristik murid. Keempat, melaksanakan pembelajaran yang menuntun. Nah, setelah menjawab pertanyaan pematih di atas, maka saya bisa memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai seorang pendidik adalah membimbing murid disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan kebebasan kepada murid dalam belajar sesuai dengan karakteristiknya. Jadilah guru yang bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi, dan guru memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.